Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustaz Jasad Latif dengan tema Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diberikannya syafaat kepada beliau. Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nantinya akan kita dapati ketika di yaumil akhir nanti. Dan syafaat itu meliputi 4 hal. Yang pertama, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika seluruh umat manusia berkumpul di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar, dari Adam sampai kiamat, kita kumpul seluruhnya di tempat padang mahsyar tersebut. Dalam suasana padang mahsyar itu, kita gelisah, cemas untuk menunggu datangnya yaumul hisab, hari perhitungan. Dalam kecemasan tersebut itulah datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sekelompok manusia ini kemudian berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, tolong engkau mohon kepada Allah, tolong kami mohon kepada Allah agar hisab disegerakan, agar pengadilan segera dimulai." Nabi Adam kemudian berkata, "Mohon maaf, bagaimana saya bisa membantu kalian? Saya saja ini malu ketemu dengan Allah karena saya punya dosa, pernah melakukan larangan Allah ketika saya dilarang memakan buah khuldi, tapi justru saya memakannya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa membantu kalian." Nabi Adam kemudian berkata, "Silahkan Anda datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Sekelompok manusia ini pun kemudian menuju kepada Nabi Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, Anda adalah kakek para nabi, tolong kami menghadaplah kepada Allah agar pengadilan segera dimulai." Nabi Ibrahim pun berkata, "Maafkan saya tidak bisa membantu kalian." "Kenapa ya Rasulullah? Anda kan Rasul Allah." Nabi katakan, "Betul saya Rasul Allah, tapi saya pernah melakukan dosa, saya pernah melakukan bohong sekali seumur hidup saya." Pendengar yang saya muliakan, pada saat bagaimana Nabi Ibrahim berbohong dalam hidupnya, saya ingin mengingatkan alam pikiran kita kisah Nabi Ibrahim ketika beliau berhadapan dengan Raja Namrud. Pada saat itu Namrud berkata kepada Ibrahim, "Ibrahim, kau telah menghancurkan berhala-berhala kami, kau telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sekarang kau harus dihukum mati." Ibrahim katakan, "Maaf Tuan Raja, siapa yang bilang saya membunuh berhala-berhala Anda?" "Ah, tidak usah banyak bicara. Menurut laporan para intel, kamu yang melakukan penghancuran ini." Ibrahim kemudian menyelah, "Maaf Tuan Raja, bukan saya. Setahu saya, katanya tidak hancur semua berhala Anda. Ada satu yang paling besar selamat." "Iya, betul. Ada satu berhala yang paling besar selamat." Ibrahim kemudian berkata, "Mungkin yang selamat itu yang hancurkan patung-patung berhala yang ada di sampingnya. Siapa tahu tawa itu yang besar tidak mau disaingi, akhirnya dia hancurkan semua yang kecil ada di sampingnya." Namrud berkata pada saat itu, "Ibrahim, kau sudah gila apa?" "Kenapa Tuan Raja? Mana bisa patung ini menghancurkan patung yang lainnya? Apa kau sudah gila?" Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa Anda sembah? Anda tahu ini patung tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Anda menyembahnya?" Pada saat itu, tak kancing Raja Namrud dan berkata, "Ya mau banyak ceritamu di situ, gak singgah kupat apa pasako." Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katakan, "Ya Tuhan, bukan saya menghancurkan berhala Anda, ini yang hancurkan." Telunjuknya menunjuk patung, ininya menunjuk dirinya sendiri. Disitulah saatnya Nabi Ibrahim bohong, tidak mengakui penghancuran berhala itu, padahal beliau yang menghancurkan berhala pada saat itu. Inilah kondisi bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar yang saya muliakan, Nabi Ibrahim seumur-umurnya hanya sekali berbohong kepada Allah, malu berhadapan dengan Allah ketika di yaumil akhir kelak. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada sekelompok manusia yang datangi, "Kau datanglah kepada Nabi Isa dan mohon kepadanya." Kelompok manusia ini pun kemudian menemui Nabi Isa dan berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa, tolong Anda bantu kami menghadap kepada Allah
agar Allah segera membuka pengadilan. Nabi Isa kemudian berkata, bagaimana saya mau menolongmu? Saya malu ketemu Allah. Saya dulu diutus Allah untuk menyempurnakan akidah manusia. Justru pengikut-pengikutku menyembah saya menjadi Tuhan, dan saya tidak tahu harus bagaimana bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian Nabi Isa berkata, kau datanglah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mohon pertolongannya. Sekelompok manusia ini pun datang kepada Nabi Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong Anda bantu kami. Kami mohon kepadamu ketemu dengan Allah dan mohon kepada Allah agar segera membuka pengadilan. Nabi Muhammad kemudian berkata, wah, kalau soal itu memang itulah tugas saya, memberikan pertolongan dan syafaat kepada manusia. Nabi kemudian melakukan sujud. Dalam sujudnya Nabi kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, atas nama kasih sayangmu, hamba memohon kepadamu ya Allah, segeralah engkau buka yaumul hisab, segeralah engkau memulai penghitungan amal-amal. Allah kemudian berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Kemudian apa permohonanmu saya kabulkan hari ini. Pada saat itu Allah mengabulkan permohonan Rasulullah Muhammad SAW dan serta-merta pengadilan pun dimulai. Pendengar yang saya muliakan, itulah syafaat pertama Rasulullah SAW yang diberikan di yaumil akhir kelak. Syafaat kedua, ketiga, dan keempat kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Demikian, semoga ada manfaat.